mandiri, ada juga menyelesaikannya itu dengan bantuan teman gitu. Atau menunggu temannya selesai baru menyelesaikan juga gitu. Ya kurang bagus sebenarnya gitu ya pembelajaran seperti itu. Walaupun secara teknis itu tidak masalah, karena kita belajar tuh bisa banyak cabangnya, bisa dari teman, bisa dari guru gitu ya, bisa dari buku mandiri. Tapi ya kalau tergantung seperti itu terus, ya itu yang takutkan jadi terbiasa dan tidak ada perkembangan gitu ya. Maka ini sedikit divariasikan sendiri pembelajarannya gitu ya. Harapannya biar belajarnya mandiri, kemudian ya ada variasi lah, tidak bosan pakai Jamboard terus gitu ya, dan tugasnya dikerjakan mandiri terus. Hari ini kita pakai quizzes, tapi quizzesnya bukan ulangan ya, ini lebih kepada LKS, lembar kerja siswa. Jadi kalian di sini ada menjawab soal, tapi soalnya masih dasar-dasar ya, yang nggak terlalu banyak berhitungnya, tapi ada berhitung ada juga, tapi tidak terlalu rumit atau tidak pakai jalan ya, lebih kepada berhitungnya secara langsung, kemudian nanti dijawab langsung di LKPD-nya gitu ya, LKS-nya. Silahkan bergabung di ini, di link ini. Ya, yang mau izin silahkan sebelum kita mulai. Jadi nanti di sini ada materi pelajarannya ada juga pertanyaannya gitu ya. Jadi apa yang kalian jawab di sini nanti nilainya bisa langsung kita tengok siapa yang aktif satu, kemudian siapa yang mendapat nilai tertinggi. Ya. Siapa dapat nilai tertinggi juga bisa dilihat nanti sini. Sudah bergabung 9, kita sekarang ada 19 kurang 3 16, berarti ada 7 lagi nih yang belum gabung, silahkan gabung. 11, oke. Kita harap semuanya gabung ya. Nanti kalau misalkan jaringannya bermasalah ya gabung lagi dengan link yang sama, itu bisa. Jadi nanti di sini secara teknis kita pakai quizzes, tapi Google Meet-nya tetap aktif ya. Google Meet ini sebagai suaranya, penjelasan dari Ustadz, tapi pengerjaannya tetap di quizzes ya. Jadi nanti yang muncul di layar HP kalian itu adalah quizzes, tapi tetap mendengarkan perintah atau pengarahan dari Ustadz. Ya, karena nanti Ustadz akan menjelaskan materi yang tampil di sini. Kalian bisa baca secara mandiri dan bisa juga mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Tapi ini yang pegang kendali terhadap slide-nya Ustadz. Jadi kalian tidak bisa membolak-balik slide-nya kalau belum Ustadz balikkan ya. Tapi kalau dijadikan PR nih bisa kalian kendalikan. Tapi sekarang dia secara langsung. Oke, sampai sini paham ya. Jadi nanti kalian mengerjakan seperti LKS, tapi LKS-nya di bawah kendali Ustadz gitu. Kalian bisa membuka atau melanjutkan mengisi tergantung dari tampilan yang akan Ustadz tampilkan di layar Google Meet-nya. Baik, sudah 14, ini bisa kita mulai. Lebih kurang setengah jam nanti pengisiannya. Di layar kalian sudah muncul di quizesnya ya, bukan di Google Meet. Udah. Oke ya. Ya itu judul besarnya itu. Ya ada pertanyaan Izan. Kita pakai ini untuk LKS ya. Jadi nanti sini ada penilaian secara langsung. Jadi kalau diharapkan ya ini tidak ada penumpukan tugas. Jadi selesai pembelajaran hari ini langsung muncul nilainya gitu ya. Nilai ini nanti untuk pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran berikutnya kita tidak ada tugas lagi gitu, atau tidak menunggu mengumpulkan lagi gitu ya. Kan pusing juga sih kalian nanti banyak kali pelajaran, kemudian tugasnya juga bertumpuk dan sebagainya. Ya kalau bisa kan bagusnya selesai hari tersebut, selesai juga tugasnya, selesai juga ada nilainya gitu ya, masuk nilai. Termasuk di sini nanti ada pengambilan nilai ya. Silakan diamati, silakan diikuti pembelajaran yang tampil di quizzes. Yang baru bergabung, silakan bergabung di quizzesnya, itu ada linknya. Quizzesnya LKS ya. Sudah 17 siswa, oke. Ini judul besarnya trigonometri dasar ya. Trigonometri dasar. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar trigonometri yang berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen gitu ya. Sinus, kosinus, tangen. Hari ini kita akan perdalam lagi terutama pada penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat trigonometri ini pada kehidupan sehari-hari? Kita mempelajarinya untuk apa gitu ya? Untuk apa? Diterapkan dalam kehidupan itu dalam bidang apa saja. Nanti kita pelajari di slide ini gitu ya. Pertama, di sini ada istilah yang nanti akan sering muncul di pembahasan trigonometri, terutama pada penerapannya pada aplikasi kehidupan sehari-hari. Istilah sudut elevasi dan sudut depresi ya. Ini harus paham dulu apa sih sudut elevasi dan sudut depresi. Dengan mengamati gambar ini bisa, atau membaca
penjelasan yang ada di teksnya bisa ya. Silahkan dibaca, ini waktu 1 menit dipersilahkan. Nanti Ustaz akan menjelaskan ya. Menjelaskan sedikit. Kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanya. Oke, baik. Sudah selesai dibaca ya? Seharap sudah selesai dibaca. Silahkan kalau mau catat atau ditulis di buku. Ini terutama poin penting itu yang sudut elevasi dan sudut depresi ya. Yang ada di layar. Kalau diilustrasikan di gambar, nih nama gedungnya ini. Satu gedung. Sudut depresi itu sudut yang melihat ke bawah. Kalau dia orangnya di atas, tentu dia melihat ke jalan misalkan ya. Melihat ke jalan tersebut disebut dengan sudut depresi. Dari melihat atas ke bawahnya tadi, dari atas melihat ke bawah sudut depresi. Sedangkan kalau dibalikkan keadaannya, seseorang melihat dari bawah ke atas, ke puncak suatu gedung, itu disebut dengan sudut elevasi ya. Ini pahami perbedaannya. Kalau depresi dari atas melihat ke bawah. Kalau elevasi dari bawah melihat ke atas ya. Itu istilah sudut-sudut. Oke. Jadi nanti dari teks ini silahkan dibaca ya. Ini ada pertanyaan di slide berikutnya. Silahkan dijawab pertanyaan yang muncul di layar quiznya masing-masing. Oke, itu ada nilainya ya. Silahkan jawab. Waktunya 1 menit. Jika kita melihat puncak suatu gedung dari bawah, tentu ke atas ya, maka akan terbentuk sudut apa? Apakah depresi atau elevasi? Waktunya 1 menit. Silahkan dijawab. Ini ada nilainya ya. Walaupun pertanyaan dasar, tapi kan tadi kayak logis juga. Nyimak tak tadi pembacaan. Ini langsung latihan, Zat? Iya, langsung latihannya. Jadi kayak LKS. Ada materi, ada pertanyaan gitu ya. Nanti lanjut lagi ada materinya. Ini sebagai dasar awalnya dulu. Tadi kan dipelajari depresi sama elevasi apa. Jadi kalau kondisi kayak gini, kita melihat dari puncak suatu gedung ke bawah, ya, maka akan terbentuk. Kita melihat puncaknya dari bawah, kita melihat puncak, itu terbentuk sudut apa? Depresi atau elevasi. Ya, waktunya 3, 2, 1, habis. Oke, yang sudah jawab benar, ini nanti akan nampak ya. Yang nggak jawab nih gimana ceritanya? Oke, yang sudah jawab benar, Naufal Syandana, Mirza, Nabil. Ya. Masih belum paham, Zat. Hah? Belum paham? Belum pahamnya di mana ya? Cara itunya, Zat. Anak kira tadi itu bisa diulang slide-nya, Zat. Nggak bisa. Ini kendali slide-nya di Ustadz ya. Kalian cuma bisa mengamati dan mengisi, ya. Tergantung apa yang Ustadz perintahkan. Kalau suruh isi ya diisi gitu. Ya. Tidak bisa dibalikkan lagi nih. Tidak bisa dibalikkan. Tadi kan ada pengertiannya, tapi tidak bisa ditengok lagi pengertian tadi. Kalau mau ditengok nih Ustadz tengokkan sekarang. Tadi ya. Sudut elevasi dan sudut depresi. Kalau dia tadi kasusnya ini melihat dari bawah ke atas, melihat puncak gedung dari bawah, kan dari bawah nih, dia melihat ke atas, maka sudutnya adalah, jawaban itu yang benar adalah elevasi gitu ya. Nah, ini jawab sama temannya nih. Yang jawab elevasi 11 orang, yang jawab depresi 3 orang. Ini 3 orang depresinya gimana nih? Ada yang nggak jawab juga. Nah, tuh. Yang nggak jawab Muhammad Ginting. Anda nggak jawab, Zat? Tadi dia mau jawab, tiba-tiba waktunya langsung habis. Dijawab. Raditya belum kan? Dijawab ya, itu ada nilainya. Ya, dijawab. Yuk, kita ulangi lagi. Yuk, silakan dijawab. Kita ulangi. Ini baru percobaannya, nanti Anda terbiasa. Silakan dijawab. Yang sudah jawab bisa tinggal ini aja, ulangi kan. Yang belum ya silakan dijawab itu. Oke, terhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Oke. Masih ada yang belum jawab lagi. Gimana? Raditya belum jawab. Anda ketekan tadi. Hah?
Ya, tadi ada Nabil gimana? Nah itulah tausan ya. Tapi ini tidak bisa diulang lagi nih. Kalau diulang lagi nanti kan mengubah itu aja. Aku terulangi lah ya. Udah ya. Ini sebagai percobaan saya sebenarnya dulu. Ini kan masih pertanyaan yang dasar ya. Dari nanti jadi seperti ini, nanti ada beberapa teks diberikan, kemudian kalian menjawab pertanyaan berdasarkan beberapa materi yang sudah ditayangkan gitu ya. Oke, ini next kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan Jawabannya diamati ya. mana belum ya? Hah? Ada yang belum? Belum tadi. Nah, itulah gimana? Dilewatin dulu ya, di skip dulu. Nanti bisa menjawab. Oke. Jadi ini ada teks, nanti dari sini ada pertanyaan lagi. Silakan diamati baik-baik teksnya ini tentang apa gitu ya. Terutama yang garis bawah ini. Penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ilustrasi kita mau melihat ketinggian suatu pohon ya. Ada orang pengamatnya, ada pohonnya, ada jaraknya, ada sudutnya gitu ya. Jadi kita bisa tahu ketinggian pohon ini dengan menggunakan trigonometri gitu ya. Rasio trigonometri dapat digunakan untuk memecahkan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pertama sudut pengamatan, kemudian ketinggian suatu benda. Ya, bendanya bisa banyak, bisa jadi pohon, bisa jadi gedung, bisa jadi gunung dan sebagainya. Terutama yang besar ya, yang objek besar. Atau untuk menentukan jarak ke suatu objek. Jarak ini biasanya seperti berapa sih lebar sungai gitu ya. Kan kalau kita seberangi tentu payah mengukurnya, tapi bisa menggunakan konsep trigonometri. Rasio trigonometri merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk melatih penalaran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Terutama di masalah-masalah sederhana ya, seperti ketinggian pohon gitu ya. Ini kan agak sulit kita mengukurnya dengan memanjat dari ujung ke ujung gitu. Tapi dengan cara trigonometri nanti bisa diselesaikan. Ya bagaimana caranya nanti dijelaskan di akhir ya. Ini nanti sebagai materi utamanya. Tapi sebagai pengantar kita tahu bahwa trigonometri ini bisa digunakan untuk minimal 3 di sini ya. Melihat mengukur sudut pengamatan, menentukan tinggi suatu benda atau menentukan jarak suatu objek. Oke. Berdasarkan teks ini silahkan dijawab soal berikut. Oke, ini ada soal, silahkan dijawab ya. Di antara permasalahan berikut, yang mana permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan dengan trigonometri? Waktunya 45 detik. Jawabannya itu jawabannya bisa jadi 2 ya, nggak cuma 1. Jam 1 ya. Kalau Bisa satu, pilih dua kan? kalau 1 benar sih, tapi kalau 2 kan lebih tepat lagi gitu. Karena jawabannya Iya, kan bisa saya jadi kira 2. tadi satu, Zat. Rupanya bisa di checklist kedua-duanya, Iya, Zat. jadi pertanyaan kan terbuka ya, jawabannya terbuka. Oh, tak boleh. Nah, coba itu yang paling tinggi kita boleh. Ya, yang menghitung jarak nih benar. Mengukur ketinggian juga benar gitu ya. Tapi yang ada beberapa cuma jawab 1 aja gitu. Ini secara teknis mungkin bingung di teknisnya saja ya. Dia bisa menjawab lebih dari 1 ya. Tapi kalau jawabannya cuma 1 ya pilih 1 gitu ya. Tapi kalau bisa jadi 2 ya 2. Ini tergantung opsinya jawaban. Oke. Kita mau diulangi lagi. Masih banyak yang belum jawab, 7 orang masih belum ketemu jawaban. Silakan. Yang belum siapa nih? Ginting. Ginting siapa sih? Farudin, Altof, Rafadio, Aska, Agri ya. Silakan. Nggak bisa ngulang nggak? Yang sudah jawab nggak bisa ya? Yang sudah jawab nggak bisa ngulang. Tapi yang belum jawab ya sudah. Nggak bisa. Oke deh. Oke. Baik, ini ada lagi. Terlalu lama nunggu nanti. Oke, 14 siswa sudah jawab nih. Ya, nilai tertinggi tadi siapa? Sandana Nabil ya, Nabil Mufid sama Naufal Bahri. Oke. Ya. Lanjut. Ya,
Tadi itu baru pengantarnya. Jadi nanti di sini jelaskan bidang-bidang apa kegunaan pada trigonometri tersebut pada bidang apa saja. Pertama ini ya, menghitung ketinggian bangunan atau bisa menghitung ketinggian gunung atau menghitung ketinggian pohon, bukit ataupun benda, terutama yang bendanya besar ya. Tapi syaratnya kita bisa mengukur ini jika kamu tahu jarak antara kamu dengan benda yang akan diamati ya. Minimal kita tahu jarak kita dengan benda yang akan diamati. Jadi kalau kita mau mengukur ketinggian pohon, kita harus tahu dulu jarak kita ke pohon tersebut berapa. Kalau jarak dari kita ke pohon mungkin bisa diukur ya, dengan cara berapa langkah itu bisa, atau berapa senti masih bisa diukur. Tapi kalau ketinggian kan sulit, tentu kita harus naik dari bawah ke atas ya kalau pakai alat ukur. Maka nanti pakai trigonometri kita tidak perlu manjat-manjat pohon lagi gitu, pakai perhitungan saja itu bisa ya. Kemudian selain tahu jarak dari objek ke pengamat, kita juga harus tahu sudut elevasinya. Sudut elevasi itu berarti kita melihat dari bawah ke puncaknya gitu ya, dari bawah ke atas. Oke. Jika kita punya dua unsur ini, maka kita dapat menghitung ketinggian dari bangunan atau objek yang akan kita amati ya. Jadi kalau kita mau mengukur tinggi satu gedung, kita bisa melihat sudutnya dulu. Sudutnya dari puncak gedung ke mata pengamat, berapa derajat sudutnya. Kemudian jaraknya, berapa jarak dari pengamat ke benda atau objek yang akan diukur ya. Jika tahu dua unsur tersebut, maka ini bisa dicari ya. Baik, ini berikutnya, slide berikutnya, ini ada pertanyaan berkaitan sama materi ini ya. Silakan dijawab. Kalau ini cuma satu ya jawabannya. Di antara 3 pilihan itu jawab salah satu saja. Yang mana paling tepat ya. Mengukur ketinggian suatu gedung secara sederhana minimal kita membutuhkan ini berdasarkan teks tadi ya jawabannya. Sudah 13, 5 lagi, silakan. Waktunya 25 detik lagi. Ustaz, ini masuk nilai apa ya? Nilai langsung, nilai harian. Oh, Ini harian. nilai harian untuk pertemuan ini ya. Latihan gitu ya, Ustaz? Iya, latihan. Jadi kan secara langsung aja, jadi nggak ada nanti numpuk-numpuk tugas gitu ya. Mantap ya. Ya, jadi kan soal-soalnya masih sederhana, jadi bisa di. Baik, sudah dijawab 17 siswa. Kita tengok yang benar siapa. Loh, nggak ada yang benar. Tadi siapa yang jawab benar? Oh, benar semua 17. Sudut elevasi dan jarak pengamatan terhadap gedung. Tepat ya. Nah, ini mantap nih. Di kelas 11 nih ada yang salah juga. Ini berarti udah mengamati itu sudah terbiasa terhadap bentuk soal. Baik, bagus. Dan ini lanjut ya. Ini ada beberapa slide untuk ini materi. Nanti ada juga soal berkaitan sama materi. Ini pemanfaatan berikutnya tadi selain mengukur ketinggian gedung, kita bisa memanfaatkan pada bidang navigasi ya. Navigasi ini berarti nanti dia jarak ya, biasanya jarak. Perbandingan trigonometri dapat digunakan di bidang navigasi atau pengukuran jarak dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai contoh, rasio trigonometri digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Ini ilustrasinya ada di gambar, nampak ya. Tapi bagaimana teknisnya ini secara apa? Sebenarnya agak kompleks itu. Tapi ada gunakan trigonometri. Oke, berikutnya selain pada bidang navigasi, bisa juga dalam bidang oceanografi, ilmu kelautan ya, digunakan untuk mengukur atau menghitung ketinggian gelombang laut ya. Gelombangnya bisa diukur ketinggian berapa meter, itu pakai trigonometri gitu. Jadi bukan diukur, kan tidak mungkin dia mengukur gelombang ya, dia ke laut terus diukurnya ketinggiannya, tidak mungkin, pasti pakai perhitungan. Perhitungan apa yang digunakan? Trigonometri ya. Kemudian dalam bidang astronomi juga, ini bidang luar angkasa ya, bidang luar angkasa. Trigonometri sangat besar manfaatnya dalam ilmu astronomi karena ukuran benda-benda langit tidak mungkin diukur pakai penggaris atau alat bantu ukur lainnya. Pasti dihitung dengan bermain skala atau sudut sehingga dapat diestimasi ukurannya secara akurat. Ya, rumus trigonometri sudut ganda digunakan
untuk nilai-nilai ukuran sisi akibat sudut yang tidak istimewa. Nanti ada sedikit disinggung dengan sudut ganda. Ini materinya agak jauh sih nanti ya dipelajari. Tapi secara teknis ini pakai pengukurannya pasti trigono juga. Terutama untuk mengukur berapa sih jarak dari bumi ke planet misalkan ya, dari bumi ke matahari, dari bumi ke bulan. Pasti pakai trigonometri dengan memanfaatkan sudut ya, besar sudut. Tapi kalau teknis hitungnya tidak usah jelaskan karena memang akan kompleks gitu. Baik, berdasarkan slide tadi, ini silahkan dijawab pertanyaan yang tampil di layar kuis kalian. Mengapa konsep trigono penting untuk bidang astronomi di ruang angkasa? Silahkan dijawab. Itu bisa jadi jawabannya ada 3 atau 2 atau 1 ya. Waktunya 1 menit. Silahkan. Bisa jadi jawabannya 2 ya. Atau lebih. Atau cuma 1. Oke, 987. Jadi silakan jawab. Waktunya mau habis. 3, 2, 1. Oke. Selesai. Sip, kita lihat jawabannya siapa yang tepat. Tadi terakhir Nabil ya. Sekarang naik Rafadio di atas. Oke. Nah, ini yang jawab. Dia ketiga-tiganya benar ya. Tiga jawaban benar. Jadi yang jawab tiga-tiganya itu lebih tepat lagi, lebih sempurna. Yang jawabnya cuma 2 masih kurang tepat sih. Karena ketiga Tapi yang 2 salah, Zat. ada sih nilai tapi tidak maksimal. Di tempat Anda salah, Zat. Iya, nilai tidak maksimal jatuhnya. Oh. Ya, tetap diberikan nilai itu, tapi nilainya kan tidak bertambah sebesar yang jawab 3 lengkap. Tadi yang jawab 3 lengkap kayaknya Rafadio tadi lengkap jawab 3. Maka naik tinggi nilai. Ya. Jadi ini jawabannya tiga-tiganya tepat. Secara jawaban logisnya ya, karena sulit mengukur benda ruang angkasa dengan penggaris biasa ya tepat. Maka penting dia jadinya. Karena alam semesta begitu luas ya, jadi butuh alat ukur ya. Pengukuran pakai rumus lah gitu. Jawabannya trigonometri. Dan karena trigonometri juga menyederhanakan perhitungan yang rumit, yang pakai pecahan dan sebagainya seperti itu. Oke ya. Jadi jawabannya ketiga-tiganya tepat. Alasannya ini bisa dijadikan penguat bahwa trigono ini penting gitu. Termasuk nanti yang kalian pelajari. Ya. Termasuk dalam bidang teknik sipil itu juga bermanfaat, terutama untuk mengukur luas segitiga atau luas daerah yang menggunakan luas segitiga nanti. Ini nanti mengukurnya tentu pakai rumus trigonometri tapi lebih kompleks ya. Nanti ini kayaknya di materi bab terakhir, mungkin di akhir semester kita pelajari menghitung luas segitiga menggunakan aturan trigonometri ya. Gambar seperti apa nanti ditahan dulu. Ini dalam artian nanti menghitung luas itu nanti materi khusus ya. Khusus. Tapi ini tetap sebagai pengantar nih wajib diketahui, terutama biar kalian paham gitu, bahwa yang dipelajari ini banyak sih manfaatnya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya di sini kita ada sedikit relaksasi dulu ya. Jadi ini terlepas dari materi yang dipelajari tadi, ini kita melakukan relaksasi dulu, tarik hembus nafas ya. Ini dari Kementerian Kesehatan nih. Ya, salah satunya untuk apa sih namanya? Mengurangi stres ya. Stres karena terlalu lama belajar, udah setengah bulan belajar dan sampai mid semester banyak materi tidak masuk, banyak tugas yang tertinggal, nilai tidak maksimal dan sebagainya. Kita butuh intermezzo dulu ya, termasuk pembelajaran hari ini. Ini sudah setengah jam ya. Kadang-kadang kalau belajar terlalu banyak atau terlalu runtut ya, apalagi sudah melaksanakan pembelajaran yang lain tadi, kemudian lanjut matematika, sebelum kita masuk materi yang lebih rumit lagi, ini kita lakukan relaksasi ya. Tujuannya untuk memfokuskan diri dan mengendalikan emosi, jadi meredakan gitu ya. Jadi sebelum meninggi kita turunkan dulu. Oke, apa perintahnya silahkan diikuti. Sini silahkan diikuti nih. Pertama, tarik nafas lalu hembuskan ya. Tarik nafas lalu hembuskan ya. Ini bebas mau berapa kali tarik nafas lalu hembuskan ya.
Yang intinya kalian terlepas dulu dari pelajaran, kalian lakukan instruksi sesuai dengan yang nampak di layar. Oke, berikutnya silahkan dijawab pertanyaan yang ada di layar ini. Di sini tuliskan nama, bukan nama dalam artian nama tersebut ya, lebih kepada hubungannya, apakah sebagai ibu, ayah, dan sebagainya. Silahkan dijawab. Nama apa maksudnya nih, Zat? Itu seperti ayah kah, atau ibu, atau kakak, atau paman. Kalau Bukan semuanya nama, boleh, Zat? salah satu aja. Seseorang ya. Misalkan kita suka sama ibu kita atau sayang sama ibu kita, tuliskan ibu. Bukan nama ibu kita ya. Oh, nggak perlu nama. Kurang Oke. etis sih kalau menuliskan nama. 2 boleh, Zat. Satu saja. Nanti ada lagi berikutnya nih, masih ada. Ini hanya memfokuskan diri bahwa kita melakukan ini masih ada sih yang kita ingat gitu. Kita belajar tuh kan terlepas kita mementingkan diri sendiri enggak. Silakan jawab, masih yang ada yang belum. Oke, 15. Ada lagi? Ini 2 lagi. Noval Fahri sama Raditya. Raditya yang belum. Oke, 16 dah. Ini selesai akhir ya. Baik, silahkan dilanjutkan. Ini tidak ada benar salahnya ya, semuanya kan beda-beda tergantung kebutuhan. Lakukan instruksi lagi, tarik nafas lalu hembuskan. Terserah kalian butuh berapa kali. Tujuannya sampai rileks ya, sampai yang bebas dari tekanan dulu. Dah, jika sudah silahkan isi kembali pertanyaan yang muncul. Ini masih sama. Tuliskan kembali nama seorang yang kamu sukai selain nama sebelumnya. Itu kita bukan satu orang saja yang kita sukai ya. Ada beberapa. Ini nilai tidak kemana-mana ya. Ini cuma kepada kebutuhan kalian masing-masing saja. Ustadz cuma membaca bahwa ini ada ini sih hubungan ya kita. Kehidupan sehari-hari kita tuh berarti bukan mementingkan diri sendiri ya. Kita masih mengingat orang lain gitu. Gunanya untuk memfokuskan diri bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari masih terhubung dengan orang lain. Ini namanya pembelajaran sosial emosional ya. Jadi kita mengingat lagi. Kita bukan belajar tuh bukan untuk diri sendiri saja gitu. Bahwa ada tujuannya untuk membahagiakan satu orang yang kita sukai. Baik, lanjut ya. Instruksi ketiga masih sama. Silahkan tarik nafas lalu hembuskan sebelum menjawab pertanyaan yang akan muncul di slide berikutnya. Oke, silakan dijawab. 3, 2, 1. Ini jawab sejujur mungkin ya. Apa yang kalian rasakan atau perasaan yang muncul dari mereka, yang dari diri kalian ya, tanggapan kalian masing-masing sesuai dengan kondisi pertanyaan. Ini dapat nilai juga, Zat? Ini tidak ada nilai, ini cuma sebagai refleksi diri sih namanya. Oh iya, Zat. Intermezzo saja ya. Tapi ini penting untuk pembelajaran ya, kadang-kadang mengurangi rasa stres gitu. Kita mengingat orang dulu gitu. Kita belajar juga nggak terlalu ngotot harus ngejar satu materi selesai seperti ini, enggak. Kadang diselingi juga dengan selingan-selingan relaksasi seperti ini. Walaupun secara teknis mungkin kurang tepat ya, tapi ya silahkan diikuti dulu. Nanti Ustadz juga lagi mempelajarinya juga. Ini sebenarnya bagian dari pelatihan yang Ustadz ikuti. Baik, terlepas dari apa jawabannya itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung kebutuhan ya. Yang jelas ini sebagai bahan refleksi diri gitu ya. Oke, ini silahkan jawab lagi pertanyaan berikutnya. Ini relaksasi dalam pembelajaran. Jawab sejujur mungkin ya. Kalau kalian senang ya jawab senang, kalau tidak ada apa-apa ya jawab aja biasa-biasa saja, atau justru ini bahagia, silakan. Waktunya setengah menit lagi, 30 detik. Ini sebelum kita masuk materi yang rumit, jadi kita relaksasi dulu. Diturunkan dulu ya. Tadi kan materi.
jeda dulu. Kemudian nanti kita lanjutkan ke materi pelajaran utamanya gitu. Ada juga yang makin stres ya. Lanjut, apa ada masalah kalau makin stres nanti kan bisa jadi refleksi, berarti ini kurang tepat nih pelaksanaan kayak gini. Ada yang senang, ada yang lega, oke. Ya terlepas dari apa jawabannya bisa jadi benar salah ya. Ini tidak ada jawaban ini benar si A kalau lakukan ini salah dan sebagainya. Yang jelas ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa kita butuh sih waktu untuk istirahat terkadang gitu ya. Termasuk dalam pembelajaran ya, kalau memang butuh relaksasi ya kita lakukan. Baik, ini sudah dijawab 19 siswa. Kita lanjut ya. Jadi tujuannya sendiri ini ngapa relaksasi, ini tujuannya biar kita fokus ya. Satu, biar fokus bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita masih berhubungan sama banyak orang, banyak terutama keluarga kita ya, dari keluarga kita banyak terhubung dengan keluarga kita, terutama jawab tadi yang ada yang suka sama ayah dan ibu. Kemudian kalau kita belajar sungguh-sungguh tentu berpengaruh juga terhadap bagaimana perasaan mereka terhadap kita gitu ya. Tentunya itu sebagai tujuan pembelajaran kita belajar sungguh-sungguh, itu ada tujuannya, salah satunya membahagiakan orang-orang yang kita sukai gitu. Dan senang beberapa siswa di sini ini ya mencintai ya dalam bentuk keluarga gitu, berarti masih ada terjalin hubungan yang bagus dengan keluarga, itu satu ya. Karena beberapa siswa di sekolah lain tuh ada yang sama keluarganya udah broken home dan sebagainya, yaitu butuh penanganan khusus lagi nanti dan berpengaruh terhadap pembelajaran gitu. Di sini ya Ustaz Arab tidak ada permasalahan seperti itu yang muncul gitu ya. Melakukan hubungan sosial yang baik dengan ayah, ibu, keluarga dan sebagainya. Yang jelas kita belajar sungguh-sungguh, salah satunya untuk mereka juga gitu ya. Baik, ini kita lanjut. Ini masuk materi ya. Tadi kita melakukan relaksasi, kita masuk ke materi yang utama pada pembelajaran hari ini. Tadi kan dijelaskan bahwa pengukuran trigonometri itu bermanfaat dalam mengukur ketinggian suatu bangunan atau suatu objek atau pohon lah dalam hal ini ya. Nah, jadi sekarang ada satu permasalahan yang akan diberikan sebagai satu contoh. Nanti dari sini contoh ini akan diberikan satu soal ya. Itu nanti kalian jawab secara langsung di kuisis ini juga ya. Jadi ini silahkan diamati dulu bagaimana penyelesaian soal yang tampil di layar. Kemudian cara menjawabnya gitu ya. Sebuah pohon itu berjarak, ini kasus soalnya, sebuah pohon berjarak 100 meter dari seorang pengamat yang tingginya 170 cm. Jadi ada pohon, ada pengamat ya. Pohon ini kita belum tahu ketinggiannya, tapi yang diketahui cuma jarak pohon tersebut dengan yang mengamati pohon tersebut. Jaraknya adalah 100 meter. Pengamat tersebut memiliki ketinggian 170 cm ya. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi, ini bukan 60 ya, misalnya tulis Ustaz. Sudut elevasinya bukan 60 derajat tapi 45 derajat ya, sesuai dengan gambarnya. Di gambar itu 45 derajat, maka sini sudut elevasinya 45 derajat. Berapakah ketinggian pohon tersebut? Ya, ini kan tadi kita sudah belajar bahwa trigonometri bermanfaat untuk mengetahui ketinggian suatu objek ya. Jadi kita manfaatkan ketinggian suatu pemanfaatan trigonometri untuk menentukan tinggi pohon dengan menggunakan dua unsur tadi. Kita sudah tahu jaraknya, kita juga tahu sudutnya gitu ya. Sudut sama jarak itu kita tahu, maka bisa dicari ketinggiannya. Jika diilustrasikan soal ini ya, ini diketahui, maka dapat gambaran ilustrasinya seperti gambar yang ada di bawah gitu ya. Itu ada jaraknya 100 m, 100 meter. Kemudian sudutnya 45 derajat, itu namanya sudut elevasi ya, melihat dari bawah ke puncak. Oke. Kemudian ada ketinggian anak tadi 170 cm. Ya, itu nanti dimanfaatkan semuanya. Baik. Berikutnya di sini cara menghitungnya sendiri, ini fokusnya ke bawah saja ya. Kalau di atas itu diketahui semua. Ya. Fokusnya ke bawah, bahwa nanti untuk mengukur atau menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan operasi hitung tangen ya. Tangen 45 derajat. Mengapa gunakan rumus tangen bukan sinus bukan kosinus? Karena ini trigonometri yang digunakan adalah trigonometri yang berkaitan sama panjang sisi depan dan sisi samping ya.
Kan trigonometri ada sisi depan, samping, sama miring. Jika kita amati gambar tadi yang sudah dijadikan objek di segitiga yang di bawah ya, segitiga yang ada gambar di ini, objek pengamat, yang diukur itu kan ketinggian pohon. Ketinggian pohon tersebut itu adalah sisi depan. D ya, sisi depan dari objek pengamat atau dari sudutnya. Jadi 45 derajat di seberangnya itu adalah ketinggian pohon atau disebut dengan sisi D, depan. Sedangkan 100 meter itu sisi samping ya. Sisi miring tentu itu jarak dari puncak ke mata pengamat. Kita tidak perlu sisi miring, kita butuhnya sisi depan dan sisi samping. Desa ya. Di trigonometri yang pakai desa itu adalah rumus dari tangen. Maka di sini digunakan tan 45 derajat. Mengapa 45? Karena sudutnya ya, tan 45. Sudutnya tadi 45 derajat, berarti tan 45 sama dengan T per X. T ini sisi depan, ketinggian pohon, X ini jarak ya, jarak pengamat ke pohon ya. Ini jika dilakukan pindah ruas dan sebagainya, X dikali dengan tan 45 ya. Di bawah itu T sama dengan X dikali tan 45 derajat. Itu derajat ya, bukan 450, tapi 45 derajat. Jadi nol yang di belakang sebenarnya pangkatnya. Maka jika dikalikan, X-nya tadi nilai 100 meter, tan 45, ini kalau ke kalkulator ya, pakai alat bantu, jawabannya adalah 1. Ya, tan 45 nilainya adalah 1. Maka dikalikan 100 kali 1, jawabannya adalah 100 meter. Jadi ketinggian pohon tersebut, ketinggian dari ini ya, mata pengamat ke puncak adalah 100 meter. Sedangkan itu belum jadi jawaban akhirnya. Jawaban akhirnya itu ketinggian yang ini pengamat 100 kita tambah sama tinggi dari pengamat pohon tersebut. Jadi pengamat itu kan tingginya 170 cm. Jika dikonversi jadi meter, itu jawabannya 1,7 meter ya. Maka kita gabungkan ketinggian pohon tadi 100 ditambah 1,7 ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 101,7 meter. Oke. Ini adalah jawaban akhir dari permasalahan ketinggian pohon yang ada di ilustrasi gambar tadi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan. Karena ini di luar ya, Ustaz, ada coret-coret, jadi langsung diamati saja apa yang saya ada nampak di layar tersebut. Jadi di sini paling banyak gunakan rumus tangen nanti, termasuk soal yang akan kita jawab nanti. Pakai rumus tangen. Tan 45 sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Depannya berapa itu belum tahu, sisi sampingnya diketahui 100 ya. Sehingga di sini kalau dia dihitung-hitung jawabannya adalah 101,7 meter. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini bisa kita lanjut ya. Sini akan muncul soal, silahkan dijawab. Soalnya diselesaikan dalam waktu 3 menit. Mirip seperti itu tadi. Contoh ya. Supri melihat sebuah menara dari jarak 150 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Tentunya sini gambarnya kalian gambarkan dulu ya, coret. Kemudian jarak mata Supri dengan tanah 150 cm. Berarti ini ketinggiannya lah gitu ya. Berapakah tinggi gedung tersebut? Ya, ada 4 pilihan, tapi jawabannya cuma 1 ya. Akan dipilih. Waktunya 3 menit. Silakan dijawab. Tan 30 itu berapa, Ustaz? Tan 30 itu akar 3 per 3. Tan 30 akar 3 per 3 ya. Berapa tadi, Ustaz? Tan 30 akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Oke, Ustaz. Syukran. Apa? Tinggal dikalikan dengan jarak, kemudian ditambahin dengan ketinggian pengamat ya. Kira-kira jawabannya A, B, C, D.
sudah jawab. Novan Fahri, Rafadio sudah. Oke. Sip. Tan 30 berapa, Tat? Akar 3/3. Tan 30 itu akar 3/3. Oke, sudah jawab 12 siswa. Dominannya jawabnya yang ketiga ya. Oke. Dominan jawab yang ketiga. Jangan ikut-ikut, bisa jadi nih salah semua 13 orang. Telepon Sat. Ya. Anak keluar dari saat di kuis Sat. Bisa Ya. kirim linknya Sat. Oke, bentar. Langsung gabung aja ya, bikin biasanya langsung nyambung. Iya Sat. Waktunya ada 1 menit lagi untuk melengkapi, silakan. Jawabannya 50 akar 3 tambah 1,5, ini yang paling banyak ya. Satu yang jauh 25 akar 3. Oke, 2 lagi. Habib Andres belum. Ini waktunya mau habis, ada sekitar 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini habis ya. Jadi yang jawaban yang benar tadi itu yang jawab pilihan ketiga ya, pilihan ketiga atau C. Jawaban yang benar itu 50 akar 3 tambah 1,5 ya, karena tinggal membagi saja nih. 150 dibagi 3 kemudian dikali akar 3, jawabannya 50 akar 3. Kemudian ditambah dengan ketinggian pengamat 1,5 meter ya. Maka jawabannya 50 akar 3 tambah 1,5. Oke, jawaban yang benar silahkan dia nilainya muncul ya. Ini ada pertanyaan, silahkan. Secara materi sudah selesai ya. Ini sebagai refleksi saja. Bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan LKPD ini? Di situ ada jawaban sejujur mungkin ya. Kalau senang jawab senang, kalau tidak atau masih sulit ya silahkan jawab. Ini sebagai refleksi bahwa pengerjaan nanti bisa jadi disempurnakan lagi gitu ya. Tentunya Ustaz berharap kalau bisa pakai quiz ini tetap dipertahankan biar nilainya konsisten gitu terus. Dalam artian tidak Lebih enak kuis Sat. ya, biar nggak banyak juga numpuk tugas, nulis-nulis di buku, foto dan sebagainya gitu. Dan besar juga habis memori kalian nanti buat. Tapi di sini pembacanya harus kayak gini, harus ada disusun dulu materi soal gitu. Tapi tergantung kebutuhan, ada mungkin yang suka, ada yang tidak suka ya, silahkan dijawab sini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Ada satu lagi pertanyaan yang silahkan dijawab juga. Sudah habis ya? Oh, udah selesai. Baik, sudah selesai. Ini sudah, thank you sih. Berarti udah habis selanjutnya ya. Baik, secara umum ini tadi yang sudah menjawab silahkan dilihat hasilnya ya. Yang paling tinggi nilainya Rafadio.
kemudian Nabil, Mufid, Abi, ya. Ini nilai paling tinggi, yang lain ya kalah-kalah sedikit nggak masalah. Yang penting nilainya tuntas semua ya, 80-80. Baik, tapi nanti yang ini sebagai pengalaman pertama ya untuk pembelajaran hari ini. Dan nanti berikutnya tentu nanti disempurnakan lagi, mungkin ada kesalahan soal yang belum bagus, nanti akan diperbaiki ya. Tapi yang jelas pembelajaran seperti ini nanti akan ya dimaksimalkan lah gitu ya. Nanti ya dari kalian juga nanti kalau ada kekurangan silahkan disampaikan. Yang jelas seperti ini nanti pembelajarannya tidak ada lagi tumpukan tugas harapannya, jadi nilainya langsung ada keluar ya, nilai langsung keluar nanti digabungkan dengan nilai di classroom. Oke, baik, mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Ini juga sudah jam 9.58 ya, sudah mau berakhir waktunya. Untuk pertemuan hari ini secara kesimpulan pembelajaran, bahwa Anda sudah mempelajari berkaitan dengan penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari gitu ya. Untuk mengukur ketinggian suatu objek terutama, tapi nanti ini bukan berarti sampai sini aja masalahnya, tidak. Nanti kita berkaitan sama mencari luas segitiga, mencari luas suatu bangunan gitu ya, dengan menggunakan konsep trigonometri yang tadi sudah disinggung juga sebenarnya di sedikit pada slide di pages-nya gitu ya. Nah, tentu nanti pembelajaran berikutnya juga kan butuh juga ininya mempelajari secara mandiri gitu ya, di luar jam pelajaran, terutama pada materi untuk pekan depan yang kita belajar tentang trigonometri yang berkaitan dengan di sini saya cek dulu. Ini karena nanti penugasan pada pekan depan ya. Yang hari ini kita belajar pada kehidupan sehari-hari, penerapan pada kehidupan sehari-hari. Pekan depan di sini sih. Nih, trigonometri sudut istimewa ya. Tapi sudutnya bukan cuma sudut di sampai 90 derajat, nanti kita belajarnya lebih dari 90 derajat ya. Contohnya 120 derajat, 150 dan sebagainya ya. Nanti kita coba dalam bentuk quiz ini juga. Silakan dipelajari di luar waktu belajar ya, silakan. Itu sebagai pegangan untuk mempelajari materi trigonometri di pertemuan berikutnya. Karena kalau tidak diselingi dengan pembelajaran mandiri, agak sulit sih kalau LKPD-nya aja cuma dipelajari pada hari tersebut gitu. Ini karena materinya masih dasar cuma teks, maka lebih mudah. Tapi kalau dia materinya berhitung, tentu bagusnya pakai persiapan gitu ya. Ada persiapan dari kita sebelum nanti diuji pada pengerjaan LKS. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yang tadi yang belum ujian silahkan chat ke Ustadz ya. Nanti chat belum mengikuti ujian apa saja, MTK wajib atau peminatan, biar nanti akan Ustadz jadwalkan gitu ya. Pelaksanaan ujiannya kapan. Nanti Ustadz kirimkan juga link untuk pengerjaan tugas. Jadi, Ini ada yang izin. Oh untuk hari ini siapa? Si Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Ada lagi tadi? Nggak ada. Sendiri. Sakit apa itu? Izin jaringannya error katanya. Oh, Ahmad Fauzan. Ya. Jaringannya. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.